Kota Salatiga adalah kota pendidikan yang mempunyai peran dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkompeten, cerdas, dan berdaya global, serta menjadi fokus utama di dunia pendidikan. SMP Dharma Lestari berdiri sejak 24 Maret 2003. Terletak di Jalan Dipo Manggolo, Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Didukung dengan tenaga pendidik dan karyawan yang profesional serta berkompeten. SMP Dharma Lestari siap mencetak generasi dengan lulusan yang cerdas, kreatif, berkarakter, dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Sarno, Kepala SMP Dharma Lestari. Dalam memimpin sekolah ini tentunya kami sebagai kepala sekolah memiliki visi dan misi. Adapun visi dan misi SMP Dharma Lestari adalah terwujudnya insan yang mantap, insan yang beriman dan bertakwa, berakhlakul karimah, nasionalis, terampil dan berprestasi, serta berwawasan lingkungan. Sebagai penjabaran visi, misi SMP Dharma Lestari adalah 1. Mewujudkan lulusan yang memiliki keimanan yang kuat dan berakhlakul karimah. Kemudian yang kedua, mewujudkan pendidikan yang mengedepankan nasionalisme dan pembentukan profil pelajar Pancasila. Kemudian visi yang ketiga, yaitu menggiatkan kegiatan siswa yang dapat mewujudkan siswa memiliki sifat terampil, seperti terampil dalam membersihkan lingkungan. Kemudian yang keempat, dalam mewujudkan visi berprestasi, sekolah ini menyelenggarakan pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler secara efektif sesuai bakat dan minat, sehingga setiap siswa memiliki keterampilan dan keunggulan dalam berbagai lomba keagamaan, unggul dalam berbagai lomba olahraga dan seni. Dan yang kelima, visi ini diwujudkan dalam misi, yaitu sekolah memiliki lingkungan yang asri, bersih, indah, kondusif, dan nyaman, serta dapat dijadikan sumber pembelajaran. Saya ingin bertanya ya Bapak, bagaimana sih sejarah berdirinya sekolah SMP Dharma Lestari sendiri itu? Ya, SMP Dharma Lestari ini bermula dari pendirian yayasan yang diprakarsa oleh beliau Bapak Haji Darmo Supono. Beliau memberi nama yayasan dan SMP ini dengan Dharma Lestari itu diambilkan dari nama orang tua beliau, di mana Bapak Darmo Supono ini bernama Bapak Darmo Tuhir dan Ibu Lestari, sehingga yayasan dan sekolah ini dinamai Dharma Lestari. Mula-mula sekolah atau lembaga ini hanya menampung anak-anak yatim piatu dari konflik di luar Jawa, konflik di Poso, konflik atau korban tsunami, sehingga anak-anak yatim itu dikumpulkan di sini supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kemudian dipikirkan juga masalah pendidikannya. Pada awalnya anak-anak di sini adalah sekolah di luar pondok, kemudian ada kejar paket di sini, dan akhirnya berdirilah SMP Dharma Lestari. SMP Dharma Lestari adalah SMP untuk anak-anak pondok. Nah, pondoknya bernama Pondok Agro Nur El Falah. Mengapa agro? Karena di sini memang ciri khas dan istilahnya kekhasannya adalah pertanian, sehingga dinamakan agro. Nah, jadi pondoknya bernama Agro Nur El Falah. Seluruh siswa yang mondok di Agro Nur El Falah untuk tingkat SMP sekolah di SMP Dharma Lestari. Bagaimana status akreditasi dari SMP Dharma Lestari sendiri itu? Ya. Alhamdulillah untuk status akreditasi di tahun 2019 sekolah ini sudah terakreditasi A. Ya, ini sudah menduduki bukan B dan C lagi, langsung A, dan alhamdulillah nanti juga akan diakreditasi lagi di bulan Oktober 2024. Nah, kami hanya berdoa saja untuk
seperti sistem sekarang untuk agregasi itu bisa mendapatkan hadiah perpanjangan tanpa harus divisitasi. Nah, kami nanti akan berusaha tidak ada lagi yang visitasi tapi agregasi langsung diperpanjang dari Badan Asesor Nasional. Berapa jumlah siswa di SMP Dharma Lestari? Alhamdulillah untuk tahun pelajaran 2023-2024 ini jumlah siswanya tepat Pak, 400 siswa. 400 siswa. Kemarin dari laporan dari bulan awal Oktober 400 siswa. Oke, selanjutnya itu apakah ada prestasi siswa dalam hal akademik ataupun non akademik? Ya. Untuk prestasi akademik dari sekolah ini, alhamdulillah dari lulusan-lulusan kami juga sudah bisa masuk di sekolah-sekolah favorit di Salatiga, di luar Salatiga, atau lanjut mondok di yang lebih besar lagi. Itu untuk prestasi akademik. Sedangkan untuk prestasi yang non akademik, alhamdulillah di sekolah ini untuk event-event yang bersifat keagamaan seperti event istilahnya yang MTQ tingkat kota, kemudian MAPSI, lomba mata pelajaran agama Islam dan seni. Alhamdulillah kami selalu mendapatkan untuk kejuaraan. Untuk tahun kemarin 5 siswa di MAPSI memperoleh juara. Kemudian alhamdulillah tahun ini 1 di bidang tahfidz mendapatkan juara 3. Itu untuk dari segi keagamaan. Dari sekolah kami prestasi non akademik itulah yang selain keagamaan itu punya unggulan Mbak. Bahwa SMP kami unggulannya adalah pencak silat di bawah naungan Pagar Nusa. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini kemarin O2SN pencak silat putri kita mewakili Salatiga maju ke tingkat provinsi untuk OS2SN. Kemudian untuk event-event tingkat nasional ataupun provinsi seperti Tugu Muda Cup, Semarang Cup, kemudian Lawang Sewu Cup, dan terakhir kemarin itu di Akmil Magelang itu juga mengadakan event pencaksilat. Dari 25 peserta yang kami kirimkan, alhamdulillah semuanya mendapatkan kejuaraan. 14 siswa mendapatkan medali emas, 8 itu perunggu perak, berarti 14 tambah 8 itu berarti ada 22 ya, 3-nya dapat perunggu. Jadi 25 siswa tersebut mendapatkan kejuaraan dari emas, perak, dan itu menjadi keunggulan dari lembaga ini. Kemarin di awal-awal tahun 2023 itu juga di Semarang Cup seluruhnya mendapatkan hal seperti itu. Termasuk yang kemarin di Salatiga O2SN itu mendapatkan juara umum 3. Kalau yang kemarin di Lawang Sewu Cup yang diadakan di mana di Gor Bujil, alhamdulillah di sini dapat juara umum 1 dari seluruh peserta dari perguruan se-Jawa Tengah. Perkembangan teknologi menuntut sekolah zaman sekarang untuk selalu meningkatkan sumber daya manusianya. Tidak terkecuali SMP Dharma Lestari yang mempunyai kegiatan intra untuk menunjang bakat, minat kognitif, dan kreativitas peserta didik. Meliputi kegiatan belajar mengajar atau KBM dengan pendidik yang berkompeten di bidangnya. Untuk menuntut semangat serta kelancaran proses pembelajaran bagi peserta didik SMP Dharma Lestari dilengkapi dengan beberapa fasilitas. Di antaranya, ruang komputer, masjid, kantin, ruang kelas, perpustakaan,
dan pondok pesantren. Pondok pesantren ini bernama Agro Nur El Falah. Adanya pondok akan melatih siswa untuk mandiri, disiplin, dan menambah keilmuan mengenai keagamaan. Selain itu, penjaringan siswa SMP Dharma Lestari ditunjukkan tidak hanya di daerah Salatiga saja, tetapi seluruh Jawa Tengah dan seluruh Indonesia. Maka, dengan adanya pondok pesantren difungsikan untuk menampung siswa yang berasal dari berbagai daerah untuk memudahkan dalam belajar di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Niofik Aziza, biasa dikenal Isna. Saya dari UIN Salatiga, Prodi Tadris IPA. Sebelumnya izinkan saya bertanya-tanya mengenai sistem di sekolahan SMP Dharma Lestari ini ya Bu. Iya. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Ibu. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Astiani. Saya mengajar sebagai guru IPA di SMP Dharma Lestari. Mungkin langsung ke pertanyaan ya Bu. Apa sih kegiatan yang ada di sekolah ini selain belajar mengajar? Mungkin seperti ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan itu, dan apakah partisipasi dari siswa itu banyak ya yang mengikuti kegiatan tersebut? Selain kegiatan pembelajaran, tentunya di sini masih ada kegiatan ekstrakurikuler, dan di sini kan menggunakan dua kurikulum. Untuk yang di kelas 7-8 kan menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi ada kegiatan kurikuler itu berkaitan dengan P5. Sedangkan yang kelas 9 kan menggunakan K13. Jadi selain kegiatan ekstrakurikuler seperti mungkin drum band, kemudian kaligrafi, kemudian pagar nusa, dan banyak lagi, di sini juga ada kegiatan P5. Nah, kebetulan baru bulan lalu di sini itu ada kegiatan P5 untuk kelas 7 pengolahan sampah untuk yang ekobrik. Sedangkan yang kelas 8 itu kunjungan wisata ke pabrik enting-enting gepuk sama Dover. Nah, kemudian untuk kegiatan P5 itu sendiri nantinya itu tidak hanya berhenti di kelas 7 aja, di kelas 8 aja itu tuh enggak. Karena yang kurikulum Merdeka dia sampai di kelas 9 itu minimal harus menyelesaikan 5 proyek seperti itu. Kalau untuk kegiatan ekstra sendiri, hampir setiap anak di sini selain pramuka, mereka juga aktif terlibat di kegiatan ekstra, terutama untuk yang pagar nusa. Itu baik anak-anak yang putri maupun yang putra, itu banyak yang ikut berpartisipasi di kegiatan itu. Untuk P5 sendiri, kita fokuskan saat ini baru yang kurikulum Merdeka, artinya yang terlibat semua siswa kelas 7-8 plus guru pendamping di kelas 7-8. Nah, kalau mungkin besok yang kelas 9 juga sudah kumer, untuk P5 sendiri bisa seluruh siswa dan bapak ibu guru gitu. Kemudian nih, dari lulusan SMP Dharma Lestari ini bagaimana nih? Apakah dapat bermanfaat untuk masyarakat? Ya, nih untuk lulusan dari sini sendiri banyak yang melanjutkan tidak hanya di sekolah swasta, namun ada juga yang di sekolah negeri. Para alumni itu ada juga yang melanjutkan di SMK 2 Salatiga, SMK 1, kemudian ada yang ikut mondok lagi, ada juga yang di Taruna. Tentunya mereka sesuai dengan kayak keinginan dan minat bakat mereka. Dan setelah lulus dari sini pun, ketika mereka sudah melanjutkan jenjang berikutnya, anak-anak yang dulunya mungkin pasif di kelas, tidak aktif dalam organisasi, setelah lulus mereka justru jadi aktif, mau ikut kegiatan ini itu yang diadakan di sekolahnya, dan bisa lebih bersosialisasi lagi dengan teman-temannya. Dari pihak guru sendiri nih, gimana sih cara mendorong siswanya biar bisa berprestasi? Kalau dari guru sendiri, tentunya kita memotivasi anak tidak hanya pada pembelajaran. Jadi anak memang dimotivasi untuk
biar anak itu ikut langsung mengaktif di kegiatan ekstra misalnya dulu. Misalnya di satu kelas itu anak-anak didata, kamu ingin ikut ekstra apa? Kalau pramuka kan wajib ya. Kalau untuk kaligrafi, drum band dan sebagainya itu kan tidak wajib. Nah, mungkin dari wali kelasnya itu bisa mendata dulu dari anak-anaknya itu kira-kira punya minat atau bakat di bidang apa. Kemudian nanti dari gurunya mengarahkan, dan tentunya kalau sudah sesuai di arahan kan bisa dilakukan pendampingan untuk di kegiatan ekstra yang sesuai dengan bakat minat mereka. Itu. Kemudian nih, gimana sih menurut Ibu selama bertugas menjadi guru di SMP ini, kesannya gimana? Kesannya tentunya saya sangat merasa senang bisa bergabung di sekolah ini. Untuk saya sendiri yang meskipun saya asli Salatiga, saya selama ini juga sekolah di sekolah umum, belum tahu pondok itu yang seperti apa. Kemudian di sini itu pengalaman baru bagi saya, artinya saya baru mengetahui ternyata sekolah yang harus digabung dengan pondok, harus ada asramanya, mereka yang selesai KBM harus masih ada kegiatan ngaji, kegiatan yang lain-lain, itu ternyata juga memberikan nilai plus lagi untuk anak-anak dan juga menambah pengetahuan saya yang selama ini dalam tanda kutip, mohon maaf, belum tahu terkait pondok itu yang seperti apa, seperti itu. Jadi benar-benar pengalaman baru bagi saya. Ditambah lagi dengan teman-teman yang mungkin sudah paham tentang pondok, kepondokan itu seperti apa, itu kita bisa saling share, kemudian saling memotivasi. Untuk saya sendiri yang belum paham tentang kepondokan atau mungkin keagamaan yang dalam tanda kutip saya di sini masih minim, teman-teman itu juga enak untuk sharing, nambah informasi, berbagi cerita. Ini apakah Ibu puas ketika mengajar di SMP ini? Kalau dirasa puas tidak puas, kalau mengajar di kelas, saya kadang seringnya merasa kurang puas ya, karena kadang penyampaian saya merasa masih kurang atau yang dikhawatirkan anaknya mungkin belum paham atau yang sebagainya. Namun dari pihak anak sendiri pun, saya itu biasanya memberikan semacam lembar evaluasi, jadi kertas kecil gitu, karena saya ingin tahu mereka itu terhadap respon saya bagaimana, puas nggak dengan pembelajaran yang saya ajarkan, atau mungkin kurang bagaimana, biar saya tahu ke depannya saya harus bagaimana. Kalau dari anak-anak sendiri merasa sudah cukup, namun kalau saya sebagai mengajar kok kayaknya masih kurang gini ya, ini harus ditambahin ini ya, mungkin besok media pembelajarannya harus lebih yang sesuai lagi ya, masih merasa kurang kalau saya. Tapi kalau anak-anak sudah seperti itu, yang terjadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Latifunisa dari Universitas Islam Salatiga. Menurut kalian SMP Dharma Lestari itu bagaimana? Menurut saya itu SMP Dharma Lestari keren, soalnya bisa menyeimbangkan antara pendidikan formal sama pendidikan agama. Nah, kan di sini udah lama ya. Apa motivasi kalian bisa bersekolah di sini? Motivasi saya karena sekolah SMP Dharma Lestari ini berbasis pondok. Kita diajarkan untuk mengaji dan juga bersekolah umum seperti biasanya. Oh, ada pondok. Terus kegiatan di pondok pesantrennya itu ada apa? Kalau kegiatan di pondok pesantrennya itu banyak ya, Mbak. Kita diajarkan untuk ngaji, juga ada sekolahnya juga. Yang terpenting itu banyak ngajinya kalau di pondok. Terus kegiatan habis sekolah gitu dari jam berapa? Kegiatan habis sekolah kita pulang jam 2 siang, habis sekolah pulang itu langsung kita ngaji. Terus apa kepuasan adik-adik bersekolah di SMP Dharma Lestari ini? Saya merasa puas sekolah di SMP Dharma Lestari karena fasilitasnya lengkap, terus kita juga dapat ilmu agama, dapat ilmu sekolah formal, jadi kayak di sini tuh kayak paket lengkapnya. SMP Dharma Lestari yang sudah terakreditasi A memberikan dukungan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang dibina oleh para pembina yang berkompeten. Ekstrakurikuler tersebut meliputi pramuka, pagar nusa,
drum band. Tilawah, SMP Dharma Lestari banyak menorehkan prestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik di tingkat provinsi dan nasional. SMP Dharma Lestari menjadi lembaga pendidikan yang tidak hanya melatih kecerdasan dan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter yang kuat sebagai generasi penerus bangsa.